Aku apa lagi? Bener kan bapak kesana sini apa itu kayaknya. Pikir aku jam piro. Aku pulang langsung ke sini. Emang gak dibawain bekal pak? Sudah ngobrol. Emang gak dibawakan bekal istri? Rencananya cepat, mikir cepat. Pulang aja dulu. Ternyata kalian nggak bisa Cepet kerja. dari mana? Slide aja dari mana? Cepet. Ayo lanjut. Tadi sampai prediksi evaluasi ya, caplak. Ya, vektornya ini berpindah secara transradial antar stadium. Jadi semua stadium bisa diambil, yang penting waktu dia ngambil darahnya semua bisa kangkut. Oke, sama transovarial. Ya, selain dianya menggigit lagi transisinya lewat darah, nanti mereka lewat telurnya juga bisa. Nah, telurnya yang jenis ini golongan diphthera, alat penghisap darah. Ada stomosis calcitrans sama masuk tambah dulu. Bos, PC TBT dipakai nggak? Itu masih ngerjain ini RB. Oh, iya bisa. Kan dikejar RB ya. TP. Ini loh kosong. 2 kosong. Belum bisa dipakai. Yang itu yang kecil. Yang punya nanti kalau itu aku ubet-ubet nanti. Ya. Paham. Mending jalan aja. Ya. Ya, Tabanus ini di mana? Tabanus Kira-kira. Tabanus ini dulu harus kami nyari Tabanus, Pemoksis itu harus ketemu. Kira-kira di mana Tabanus? Di kuda. Spesifik di kuda kalau nyari Tabanus. udah beda kan? Di sapi Beda. Kalau di sapi Pemoksis. Kalsina. Cari kuda yang malam minggu. Muter-muter. gak ada butuhnya itu. Bukan putu lala. Sama nyamuk juga bisa. Aedes, aegypti berarti nyamuk Aedes aegypti ini menularkan penyakit apa aja selain anaplomosis? Malaria. Salah. Tipes. Salah. Demam. DBD. Kalau malaria apa? Nyamuk malaria. Nyamuk malaria. Yang besar itu? Itu. Nyamuk apa itu namanya? Hmm? Kan nyamuk yang besar itu? Ulat. Cuplak. Wah, bukan caplak itu, nyamuk. Waduh, salah itu kau tahu. Jangan caplak. Distribusinya sudah dari zaman dahulu kala ya. Jadi sering menyerang juga ada di sapi sama kerbau. Kalau dari inang vektornya itu juga bisa ke kuda yang ini tadi yang spesifik di Tabanus. Gejala klinisnya 4 tahap ya: inkubasi, perkembangan, penyembuhan, sama jadi karier. Penyederhanaannya pada saat di inkubator itu gimana? Kok dilupakan? Inkubasinya. Inkubator itu sama telur. Inkubasi itu kalau yang di toksoplasma itu tadi fase sporulasi. Inkubasi itu apa? Masa dari penyakitnya masuk sampai menimbulkan gejala itu berapa hari yang dibutuhkan, itu namanya inkubasi. Kalau di sini 6 sampai 38 hari. Tergantung apa? Antibodi dari yang diserang. Semakin rendah, semakin cepat hari yang dibutuhkan. Masa inkubasi penyakit. Jadi bagaimana penyakit itu masuk ke dalam tubuh, kemudian menimbulkan
gejala klinis, kok masalah? Ini sama aja kan? Sama. Ini sama Gejala klinisnya, nah itu inkubasi. Selanjutnya apa? Setelah itu ada dia berkembang, dia memperbanyak dirinya. Nah, kemudian apa? Kalau memperbanyak diri, semakin banyak, akhirnya tubuh menyerangnya. Jadi ada proses namanya proses penyembuhan, tetapi tetap ada sisa kan? Nah, itu yang akhirnya menjadi karier pembawa. Jadi sewaktu-waktu bisa ketika disedot oleh lalat, caplak, sama nyamuknya itu bisa berpindah ke yang lain. Nah ini subakut, perakut itu yang sebelum akut, subakut itu selanjutnya setelah yang dari akut mau ke kronis subakut, baru kronis. Nah perakut apa? Kalau perakut itu cepat ya. Jadi begitu kena, menunjukkan gejala, mati. Nah, kenapa dia mati? Karena temperaturnya terlalu tinggi, 41. 39 sampai 41. Kalau di sini 41 bisa lebih berarti. Kemudian kita ke akut, di bawahnya 41, jadi 39 setengah. Sama iterus tahu ya, menguning kulit mukosanya. Mukosa apa? Kira-kira yang termasuk mukosa apa? Tidak boleh, nanti telapak yang nggak ada bulunya itu kuning bisa. Konstipasi, dehidrasi, penurunan berat badan, gangguan pernapasan kalau ada itu bisa sebagai gejala klinisnya. Kalau disebut itu penyakit itu boleh enggak? Enggak boleh, harus ada diagnosa pembandingnya, penegakan, diagnosa pembanding sama diagnosa penegakannya. Ini kalau yang kronis, nah ini sekitaran 40. Jadi kenapa? Yang sebelumnya itu tinggi, setelah itu semakin turun, tapi di 40 dianya tetap. Nah kalau di hewan bunting bisa keguguran. Yang penting apa? Kalau patologinya, patologi tahu ya. Jadi setelah hewan itu mati, kita ambil sampelnya, terus yang ketemu kita harapkan apa? Nah itu namanya patologinya. Jadi ada terjadi anemia sama terus. Bangkainya terlihat anemik, jadi kekurangan darah, kahetik sama ikterik, jadi warna kuning gitu. Katerik itu kataral. Jadi ada berbentuk kataral. Nah ini kelenjar limfanya juga membesar. Jadi kenapa aku ambil ini? Itu tadi berhubungan juga dengan toksoplasma juga kelenjar limfanya membesar. Terjadi OD. Nah ini spesifiknya apa? Yang di sini spesifiknya warna kuning. Kuning di mukosa sama yang di bagian yang nggak ada bulunya. Itu yang buat ini. Yang ada dulunya kan, tangan, yang ini mata, ini kalian buka kelopaknya, ini kan buka ininya, lidah, kelihatan. Oke ya. Lanjut. Pemeriksaannya mikroskopisnya ada pemeriksaan darah secara aktif. Kita kemarin pemeriksaan darah aktif. Nanti kita coba lagi. Preparat ulas darahnya tipis dan tebal. Tebal kalau ada pewarnaannya. Tipis juga kalau ada pewarna lebih bagus. Kita gunakan yang tipis saja biar kelihatan antara yang lebih tebal sama tipisnya lebih kelihatan aja. Pemeriksaan biologisnya menggunakan hewan coba, inokulasi sama. Nah, lebih baik diambil dari daerah endemik. Tahu ya? Jadi yang paling banyak terpapar anaplasmosis. Supaya apa? Supaya pasti mempermudah bukan yang negatif yang kita dapatkan, gitu ya. Pemeriksaan serologis itu menggunakan serum. Cara mencari serum bagaimana? Serum darah Didiamkan. Dianya yang serum itu bagian atas sama bawah? Salah. Bawah Yang bawah itu mengendap. Plasma. Yang atasnya serum. Oke.
ya. Jangan bikin gara-gara. Biar fresh. Dia kausal bandingnya bisa antraks, pneumonia. Nah, pneumonia nih hati-hati juga sama yang tokso bisa mengeluarkan pneumonia juga. Keracunan, gangguan pencernaan akut, Pasteurella. Pasteurella nih ya, bakteri, Pasteurellosis. Anemianya jangan lupa. Kan dianya ada anemia kataral sama apa tadi? Icterus. Jadi kekurangan darah, kelihatannya ada bentukan kataralnya, terus ada warnanya kuning. Kataral tahu ya? Bentukannya agak menyebar yang radang odinnya itu kelihatan keluar. Bukan katarak. Lain lagi. Demam, anemia, icterus. Oke. Sulit dibedakan dengan babesia. Nah, babesia ini parasit darah juga babesia. Trypanosoma juga termasuk protozoa. Tapi protozoa di saluran pencernaan kalau trypanosoma. Itu diagnosa bandingnya. Nah, ini pemeriksaannya kalau kalian disuruh darah yang berisi anti koagulan. Ditambahin apa? EDTA. Mudah-mudahan kita bisa dapat. Mudah-mudahan. Kalau enggak, cara paling gampang apa? Itu darah sebelum dia gumpal harus sudah kalian bikin preparat ulasnya. Oke? Kita mengakali yang enggak ada. Bukan berarti karena enggak ada, terus semua enggak ada, terus kita berpangku tangan. Terus nggak merasa nggak bisa ya tuh. Nah, termosnya berisi es atau CO2. CO ini es krim. Nah, ini preparat ulas darah, tipis atau tebal terserah, tapi kita lebih baik yang tipis. Nah, CO2 keringnya, dry ice-nya itu yang sering kalian lihat es keringnya, temannya nitrogen. Ya, dry ice yang kering. Jadi dia enggak membasahi es kering. Ya udah. Oke. Dibutuhkan 5 mili darah hewan yang berisi anti koagulan EDTA 5 mili. Kalau kira-kira kalau untuk ulas darah butuh banyak apa enggak? Setetes saja. Berarti di ujung tarik tetes. Jadi nanti nyari yang belajar kalian nyari hewan yang sakit. Mungkin juga heru atau sidik, jadi kalau unggas atau Kemarin ada sapi mati ya seperti di mana? tetangga makan racun. Terus bagi Cetan. sebenarnya Diambil. Oh, Itunya terus udah ya. keluar Pak. Apa? tapi itu nggak boleh dibedah ya sama kita ya. Jadi- Terus diambil tulangnya ya. Janinnya mau keluar. Ya boleh aja kok. Masa nggak salah itu? Malah udah nggak nyari. Kan lumayan. Saya cuma lagi Cuma aku lagi itu kok kerja. dengar udah tinggal cerita. tinggal cerita. Orang kalau aku tahu tak kami apa apa. Hah? Nggak cuma dilihatin aja kok, nggak dikasih aku apa kan. Ketika mati. Bukan pas lagi habis minum itu. Sebenarnya air kelapa campur apa? Arak. Ya itu bisa kan sih. Aku udah. Akodan. Hah? Akodan katanya ngawur malah mati. Kasihan mempercepat aja. Apa yang cepetan itu buat dia. Tapi kenapa nggak langsung dibeli ya? Ya itu ada janinnya gede. Oh sayang. Ya tapi yuk. Eman kata. Gede banget. Jadinya hidup Sudah hampir mau brot ya? Iya, hidupnya gemuk, anaknya gemuk bro. Bukannya aku udah Kok gede? bisa kayak gitu? Sama dia tuh ditaruh di kebun belakangnya dia yang untuk nanam palawija. Nah, terus ada orang nyemprot. Bukan, di situ tuh orang itu tuh lupa naruh apa itu ya obat yang ditabur itu obat apa itu ya? Untuk apa tabur? Oh, yang itu tuh yang Pro apa? serangga itu Ya, serangga. itu
serangga itu kan itu ada panennya itu apa perhatiannya itu. Ada ininya, sebenarnya itu ada buat feromon buat narik serangga. Sama dia Nanti itu kita- di kan entah asin entah apa kurang tahu. Langsung gurih. Iya, guring dia. Ya udah aja. Lanjut saja, itu berarti takdirnya mati. Kalau ada itu kan mungkin bisa hidup. Anaknya kok belum kayak gitu. Kalau nengok bocor. Ya gimana mau bro? Ya anaknya di dalam nggak bisa apa-apa, induknya udah nggak. Gue diperiksa. Secepatnya bisa. Orangnya Oh, lancar. Iya. Orang cari aku, tapi aku lagi kerja di siapa menjadi orang Mas Junai di rumah ngapain nggak panggil Mas Junai, kata aku aneh. Waduh, parah. Pak Juliperi ada di sana loh padahal pas sorenya itu. Di Bali. Iya. Ya belum waktunya. Belum waktunya hidup. Belum waktunya hidup sebelum waktunya. Ada Mas Junai, ada Pak Juliperi. Kan dia sukanya kamu. Berarti kamu ininya bagus Di sana. berarti pelayananmu bagus ya. Waduh. Walaupun barbar. Barbar. Tapi bagus. Sampel darahnya diambil dari pena, telinga. Telinga kalau ambil dari mana? Hewan-hewan? Dari Besar. Kalau Telinga. bisa, iya. Kelinci. Kalau besar dari jugularisnya bisa. Kelinci juga yang lebih kesulitan ngambil di jugularis, ambil dari telinga. Sebenarnya paling gampang juga ambil di kaki. ekor. Kaki itu sama. Di ekornya bisa. Kalau kaki itu untuk hewan kesayangan. Karena kaki itu sebenarnya melingkar masuk ke dalam. Sebenarnya kan lebih enak carinya di kaki. Ya jadi masalahnya semakin besar hewannya, semakin sulit di handle. Paling handle enak paling mana? Ya sambil megang kepalanya, sambil megang. Tapi kalau sapi nggak bisa Pak. Nggak bisa dipegangin kepalanya. bisa. Buktinya yang kalian itu, yang itu alasan aja nggak bisa. Ngangkat kakinya aja, wah nggak bisa. Apa yang nggak bisa? Alasan. Itu alasan yang tidak mendasar. Oke, pangkal ekor jugularis bisa. Pengobatan pakai tetrasiklik sama hemospori gini. Itu untuk apa Pak? Yang kalau yang dosis babinya yang besar. Itu semakin apa? Kalau misalkan dia sakitnya parah, dosisnya agak Enggak, dia berdasarkan berat badan. badan. Oh. Kayaknya Kalau nggak tahu dia, kira-kira. kan sudah belajar kira-kiranya. Oh, Enggak ada istilah nggak tahu. nggak istilah nggak tahu. Ya gini aja deh. Kita kira-kira umur itu dari mana? Bisa kita dari Gigi. gigi. Tandanya yang jelas lebih. Yang paling jelas kelihatan kalau udah lama itu ya seberapa sih dia mengandungnya itu, anaknya ada berapa, umurnya kan udah ketahuan. Ya masa kelaminnya yang ini sapi kerbau kan berbeda. Tapi kalau mau cari yang lain ya bisa lihat gigi paling gampang. Lihat apa sih sebenarnya yang paling gampang? Lihat tanduk. Tanduknya lebih jelas. Tanduk. Terus lihat apa? Lihat badan. Mustahil ketemu sapi sakit ngasih merokok gigi kelamaan. Enggak lah, lihat tuh badannya jadi ketahuan. Badannya udah kelihatan. Badan itu proporsional nggak sama kepalanya. Kepala kan sudah ketahuan. Kira-kira. Pemotongan hampir sama ya. Yang penting apa? Disinfektan, dibersihkan, dipotong. Nah, disebarkan setelah 10 jam pemotongan. Jadi kalau di RPH modern ada yang namanya melayukan daging. Nah, ini keuntungan juga kalau untuk yang penyakit itu bisa mati dulu dia. Jadi dilayukan. Dilayukan tuh lebih apa? Lebih bagus. Kenapa? Karena nanti darahnya menetes, mikroba juga nggak bisa berkumpul
pernah tahu dilayukan daging nih? Daging dicantolin dibiarin neses. Yang diasap itu juga sama kan? Bukan. Nah, Oh, kalau yang dilayani itu yang di kantor. Iya. Yang di Itu pasar-pasar pas itu. lalat. Di pasar-pasar Ada itu. lalat apa? Lalat apa? Lalat nggak mau makan kan? Lalat itu mencari apa sih? Lembab. Terus nyari apa? Tapi kan ketika baru gantung itu masih lembab masalahnya nggak? Asal dia nggak kena air kan enggak? Yang penting apa? Kalau air itu kan mikro. Enggak, maksudnya nggak dicuci gitu loh Pak. Kalau Iya. dicuci itu kan mesti dia nangkal. Hmm, Yang penting yang dicuci. Yang di pasar-pasar tuh banyak digantung. dikering langsung. Sudah ya? Oke. Yang penting apa? Menghindari caplak, lalat, dan nyamuk bisa lah pasti. Nah ini oxide tetrasiklin 5 hari berturut-turut. Bebas Ascaridia. Ascaridia ini caplak, jenis-jenis caplak, jenis-jenis lalat, nyamuk, Ascaridia. Oke ya? Selesai? Oke, ada pertanyaan dari 2 penyakit ini? Kalau dia itu tadi Pak, misalnya babinya demamnya terlalu tinggi supaya dia anunya suntiknya gimana? Apa itunya untuk dia ngerdainnya? Masa babi? Ya kan banyak kan babi. Gampang. Antipiretik masuk. Hah? Antipiretik masuk. Dah? Dosisnya tetap tadi. Ya beda, nanti berbeda bangsa, beda dianya tua muda. Itu kan beda. Tergantung kebutuhan. Sama kita kan lihat kondisinya. Kita tahu ini ditambahin dosis, kita tahu ini dikurangi dosis, kita tahu itu adjuvannya apa. Dianya kurus sama dianya berlemak beda. Oke? Ya. Oke, kita tutup dengan berdoa.